Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season kedua episode 10 yang juga merupakan episode terakhir. Di episode sebelumnya, Boyd melarang semua orang untuk tidur di malam hari karena mereka tidak tahu apa yang bisa terjadi saat mereka tidur. Sementara Randall melarikan diri dari van tempatnya berlindung dan diserang oleh ribuan tonggeret. Hal yang sama juga terjadi pada Mary dan Julie yang tidur di malam itu. Sementara Elgin sudah mengingat mimpinya yang ternyata berisi seorang anak kecil berpakaian serba putih yang berkata kalimat yang ternyata adalah sebuah lagu. Apa yang akan terjadi di akhir season ini? Mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di rumah Kenny di mana Jed sedang melamun dan di saat yang sama Kenny dan Christy datang. Mereka bertemu dengan Boyd yang juga sedang melamun. Christy pergi ke lantai atas untuk memeriksa Julie sementara Kenny tetap di bawah. Kenny ingin membicarakan sesuatu namun Boyd memintanya untuk ikut dengan Christy ke atas, kemudian Boyd pergi keluar. Di luar, Boyd bercerita dengan Jed yang berkata kalau masalah mereka adalah terlalu banyak yang tidak mereka ketahui. Hal ini karena mereka tidak saling menceritakan apa yang mereka alami. Dari apa yang mereka ketahui sejauh ini, tidak ada satupun yang bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. Tak lama kemudian, Kenny keluar dan Boyd pergi untuk menemui Sarah dan Kenny ikut dengannya. Di tempat lain, Elgin, Donna, dan si botak yang menusuk Alice pergi ke tempat mobil van Jim berada. Mereka ke sana untuk membawa mayat Randall yang seharusnya berada di sekitar sini. Mereka berhasil menemukannya, namun kondisi tubuh Randall saat ini tidak seperti orang yang telah diserang monster hutan. Ia tidak terluka parah, namun ia masih memiliki tanda-tanda kehidupan, namun matanya berubah berwarna putih. Saat mereka akan mengangkatnya, tiba-tiba Randall berteriak keras yang tentunya membuat kaget Donna dan kawan-kawan. Di tempat lain, Christy sedang memeriksa tubuh Julie dan Julie juga masih memiliki tanda-tanda kehidupan, namun tak lama kemudian Julie juga berteriak keras. Christy dan orang tua Julie bingung dan hanya bisa panik. Di tempat lain, hal yang sama juga terjadi pada Mary yang juga berteriak sekuat yang ia bisa. Waktu berlalu, Boyd, Kenny, dan Sarah sedang berada di hutan yang sekarang sudah tidak memiliki daun karena sudah berguguran. Boyd menjelaskan mimpi Elgin yang bertemu dengan anak kecil berpakaian putih yang berkata lirik lagu sebelumnya. Anak kecil berpakaian putih ini juga pernah Sarah lihat saat Sarah dan Boyd terjebak di hutan yang menyelamatkan mereka dengan cara memasuki lubang di pohon. Tujuan Boyd membawa mereka ke hutan adalah untuk membawa mereka ke reruntuhan tempat di mana ia melihat orang tua yang diikat sebelumnya. Di sana yang mereka lihat hanyalah reruntuhan, namun Sarah bisa mendengar sesuatu. Sarah bisa mendengar suara musik dari kotak musik ini dan ia sangat yakin kalau ia tahu letaknya, namun ia tidak bisa melihatnya. Mereka kebingungan, namun tiba-tiba Sarah mendengar suara teriakan dan tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah. Sarah merasa sakit kepala dan ia berkata kalau ada yang sedang disiksa di tempat ini. Kenny dan Boyd yang bingung harus berbuat apa mencoba membawa Sarah pergi, namun Sarah menahannya karena ia ingin merasa berguna. Sarah berkata kalau ada sesuatu yang menertawakan Boyd karena telah membebaskan itu dan membawanya ke kota. Mungkin yang dimaksud dengan kata itu adalah cacing yang bisa membunuh monster hutan. Sarah menambahkan kalau itu ingin menyiksa mereka dan membuat mereka menderita. Itu sangat senang saat itu bisa menyentuh tangan Boyd. Boyd bertanya bagaimana cara untuk menghentikannya, namun Sarah malah menjawab kalau sekarang Julie, Mary, dan Randall sedang sekarat. Jika mereka mati, maka mereka sudah terlambat. Cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menghentikan kotak musik ini, namun masalahnya mereka tidak bisa melihat kotak musik ini. Di tempat lain, Donna sedang berada di rumah koloni dan di sana ia melihat orang yang sedang bermeditasi membuat aliran baru, namun setidaknya mereka tidak berbahaya. Donna menemui petugas keamanannya dan ia memintanya untuk menyimpan semua senjata mereka di gudang karena entah kenapa ia tidak ingin ada senjata di rumah koloni malam ini. Di tempat lain, Tabitha khawatir dengan keadaan Julie namun tak ada yang bisa ia lakukan saat ini. Kemudian ia memanggil Jim untuk berbicara berdua dengannya. Tabitha menjelaskan kalau Ibu Victor berkata kalau ada sebuah menara yang menahan anak kecil dan satu-satunya cara untuk terbebas dari tempat ini adalah dengan menyelamatkan anak-anak itu. Tabitha berpikir bagaimana jika itu benar dan mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Julie. Jim tidak ingin Tabitha pergi karena Ibu Victor tidak kembali hidup-hidup setelah pergi ke tempat itu dan tentunya ia tidak mau hal yang sama terjadi pada istrinya.
Namun Tabitha meyakinkannya kalau ini adalah satu-satunya cara yang mungkin bisa ia lakukan dan ia memohon Jim untuk mengizinkannya pergi dan Jim mengizinkannya. Tak lama kemudian, Tabitha menemui Victor dan memintanya untuk berbicara berdua. Tabitha bertanya apakah Victor tahu jalan menuju ke menara tempat ibunya sebelumnya pergi. Victor tidak tahu menara itu, namun ia bisa mengantarnya ke pohon botol di dalam hutan. Victor menunjukkan gambar pohon botol ini dan ini adalah jalan menuju menara dan Victor bersedia untuk mengantar Tabitha ke sana. Jim meminta waktu berdua dengan Tabitha dan ia kesulitan untuk melepaskannya, namun sambil menangis Tabitha hanya bisa menenangkannya dengan memeluknya. Di tempat lain, Boyd, Kenny, dan Sarah masih berada di reruntuhan dan Boyd berpikir kalau mereka harus kembali ke kota. Kenny bingung karena Sarah berkata kalau kotak musik itu berada di sini dan mereka harus mencari cara bagaimana cara menghancurkan kotak musik ini, namun Boyd tidak tahu bagaimana. Selama ini semua orang berharap kalau Boyd punya jawaban untuk semua pertanyaan. Namun Boyd juga manusia yang bisa frustasi dan ia tidak tahu harus berbuat apa, sehingga yang bisa mereka lakukan untuk saat ini adalah kembali ke kota. Sementara itu di rumah koloni, Alice menemui Reggie yang sedang melamun. Alice meminta maaf karena di malam sebelumnya ia terpaksa harus mengurung Reggie karena ia kehilangan kendali dan Reggie tidak mempermasalahkan itu karena ia memahaminya. Tak lama kemudian Reggie pergi, kemudian Fatima menemui Alice. Sejauh ini yang mereka temukan adalah mimpi buruk, jadi Fatima mengajak Alice untuk menikah hari ini. Sekarang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok, jadi Fatima tidak ingin menunggu dan Alice menyetujui itu sehingga hari ini mereka akan menikah. Di tempat lain, Jed memecahkan botol untuk mencari sesuatu, namun yang terlihat adalah Jed sudah kehilangan akal sehatnya. Jed tidak bisa menemukan apa yang ia cari dari pecahan botol itu, namun di sana ia melihat bartender yang meninggal di reruntuhan rumah Jim, namun Jed sudah tidak kaget lagi. Mereka berbicara seolah itu adalah hal yang normal. Tom berkata kalau Jed terlalu memikirkannya, padahal Jed tahu kalau ada gua di mana Tabitha bisa melihat simbol yang sama dengannya. Jed tidak ingin pergi ke gua itu karena tentu ia takut dengan apa yang mungkin ia temukan di gua itu. Namun saat ini Jed sedang berada di jalan buntu yang tidak membawanya kemana pun dan hal ini membuatnya gila. Di tempat lain, Sarah sedang bersama dengan Boyd. Sarah bertanya apakah Boyd sudah mengubur kekasih Reggie yang ternyata Boyd lupa menguburnya. Sarah pergi untuk menguburnya agar Boyd bisa memikirkan sesuatu. Boyd melihat luka di tangannya yang ia pakai untuk membunuh monster hutan, namun ia masih tidak bisa menemukan solusi apapun. Di tempat lain, Reggie menemui petugas keamanan rumah koloni yang sedang menyimpan senjata di sebuah lemari. Namun tiba-tiba Reggie membunuh pria itu dengan cara menyayat lehernya kemudian membawa sebuah senapan. Di tempat lain, Jed berencana memasuki gua tempat Tabitha melihat simbol yang sama dengannya. Dengan bantuan sebuah tali dan sebuah senter, Jed memasuki lubang itu sendirian. Tali itu digunakan Jed agar ia bisa kembali sehingga ia memasuki gua itu lebih dalam. Namun saat di sana lampu senternya error, namun dengan sedikit tepukan manja lampunya bisa kembali menyala. Di sana ia melihat boneka yang berteriak dengan keras. Ini adalah kali kedua ia melihat boneka itu, namun kali ini boneka itu tidak menghilang. Di tempat lain, Boyd pergi ke gereja yang sedang kosong. Boyd bukanlah orang yang religius sehingga ia ke sana hanya untuk mengeluh. Jika Tuhan memang ada, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi pada mereka? Boyd terus berteriak seperti orang gila dan di saat yang sama Donna menemuinya. Di tempat lain, Christy sedang menemani Mary yang masih tak sadarkan diri. Kenny menemuinya dan bertanya bagaimana keadaan Mary dan Christy menjawab kalau keadaan Mary memburuk. Awalnya Christy sudah menyerah untuk mencari jalan keluar dari tempat ini, namun setelah ia bertemu dengan Mary lagi, ia kembali memiliki harapan agar bisa pergi. Namun sejauh ini yang ia lihat hanyalah mimpi buruk yang berkepanjangan. Kenny menjawab kalau mungkin mereka tidak akan bisa pergi dari tempat ini, namun mungkin mereka bisa menjadi alasan orang selanjutnya yang datang ke sini bisa pergi dari tempat ini. Sementara itu, Boyd dan Donna sedang berbicara dan Boyd menjelaskan kalau ia harus mencari cara untuk menyelamatkan Randall, Mary, dan Julie atau semua orang akan mati. Boyd masih belum bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah ini dan Boyd juga merasa bersalah karena ia adalah orang yang membawa itu ke kota dan membebaskannya.
Donna tidak bisa memberi Boyd solusi, namun ia bisa menenangkannya dengan berkata kalau Boyd telah menyelamatkan lebih banyak orang daripada yang mati. Sebagai pengingat kalau Boydlah yang menemukan jimat yang bisa melawan monster hutan. Donna juga memberitahunya kalau Alice dan Fatima akan menikah hari ini, namun Donna tidak akan memaksa Boyd untuk pergi ke pernikahan itu. Di tempat lain, Jed terus memasuki gua lebih dalam dan ia sampai di tempat yang cukup luas. Di sana ia bisa melihat anak kecil yang sering Tabitha lihat sedang tidur di atas batu sambil berkata angkoi. Di atasnya ia bisa melihat simbol yang sering ia lihat yang terbuat dari akar pohon. Kemudian semua itu menghilang dan Jed masih sendirian di sana. Di tempat lain, Victor sedang mengantar Tabitha ke tempat pohon botol, namun Victor berpikir kalau pohon itu berpindah tempat. Namun mereka berhasil menemukannya dan Victor menjelaskan kalau di sini adalah tempat di mana ia menemukan mayat ibunya. Artinya telah terkonfirmasi kalau ibu Victor meninggal dan tidak bisa pergi dari tempat ini. Selain itu, Victor juga menunjukkan sebuah lubang di pohon botol ini. Banyak pohon dengan lubang di hutan ini dan mustahil tahu kemana mereka akan pergi dari lubang itu. Namun lubang di pohon botol ini spesial karena lubang ini adalah satu-satunya cara agar bisa sampai ke menara tujuan Tabitha. Victor tidak pernah ke menara itu sehingga ia tidak tahu harus berkata apa. Namun sebelum pergi, Victor memberi bekal Tabitha yang disimpan di kotak makannya. Tak lama kemudian, Tabitha memasuki lubang itu dan muncul di antara semak-semak. Bisa terlihat kalau hutan ini berbeda dengan pohonnya yang masih berdaun lebat sementara pohon di kota sudah berguguran. Di sana, Tabitha bisa menemukan menara yang ia cari dan seperti dugaannya kalau menara itu adalah sebuah menara mercusuar. Di tempat lain, Fatima sudah siap untuk menikah dengan Alice di atap rumah koloni yang sudah dihias agar terlihat cantik. Di sana hanya ada Alice, Fatima, dan Donna, namun Boyd juga memutuskan untuk datang ke pernikahan anaknya. Kini dengan saksi Donna dan Boyd, Alice dan Fatima mengatakan sumpah mereka untuk menjadi sepasang suami istri. Di sumpahnya, Alice berkata kalau Fatima adalah cahaya di kegelapan untuknya. Mendengar ini, Boyd menyadari sesuatu dan meminta maaf kalau ia harus pergi ke suatu tempat. Di tempat lain, Ethan sedang menunggu Julie yang masih belum sadar. Ethan bertanya jika mereka mati apakah mereka akan bertemu dengan Thomas dan kakeknya lagi. Jim mengiyakan pertanyaan ini dan Ethan menjawab kalau mati tidak terlalu buruk. Di tempat lain, Boyd membawa sebuah obor namun Reggie menemuinya dengan menodongnya dengan senjata. Reggie menyalahkan Boyd karena apa yang telah terjadi sekarang adalah salahnya. Reggie menembaknya namun Boyd bisa menembak balik dan membunuh Reggie. Walau kesakitan, namun Boyd berhasil kembali ke reruntuhan tempat kotak musik itu berada. Boyd menyalakan obor yang ia bawa sebelumnya dari tempat ini dan tiba-tiba ia berada di dalam reruntuhan itu. Di sana ia bisa melihat kotak musik yang sedang berputar dan di sana ia juga bisa melihat Mary, Randall, dan Julie yang sedang diikat. Boyd mencoba berbicara dengan Julie namun Julie tidak bisa menanggapinya. Boyd tahu kalau ia harus menghancurkan kotak musik itu namun di sana ia kembali bertemu dengan istrinya. Istri Boyd berkata kalau menghancurkan kotak musik itu tidak akan menghilangkan penderitaan mereka dan malah memperpanjangnya. Tiba-tiba Julie, Randall, dan Mary berteriak dan tubuh Julie yang asli juga berteriak keras. Istri Boyd memintanya untuk tidak menghancurkan kotak musik itu dan ikut dengannya. Itu ingin Boyd melawan dan punya harapan kalau Boyd punya kesempatan untuk pergi dari tempat ini. Karena harapan adalah hal yang membuatnya berani menahan penderitaan ini agar bisa selamat. Mendengar Julie, Mary, dan Randall berteriak membuatnya memutuskan untuk menghancurkan kotak musik itu. Dan dengan begitu, Julie, Mary, dan Randall bisa tersadar dan kini Randall adalah satu-satunya orang yang pernah bermalam di luar tanpa meninggal. Di tempat lain, Boyd kembali dari reruntuhan itu, namun di sana ia melihat seekor anjing yang berlari seolah memintanya untuk mengejarnya. Di tempat lain, Julie masih bingung dengan apa yang terjadi dan ia bertanya di mana ibunya. Di saat yang sama, Ethan dan Jim sadar kalau sudah tidak ada lagi Tonggeret di kota. Apakah artinya kini mereka sudah bisa tidur? Di tempat lain, Tabitha memasuki menara dan menaiki tangga agar bisa sampai ke atas menara itu. Di sana ia melihat mesin yang menggerakkan cahaya mesin itu dan di atas itu ia bisa melihat sebuah api di balik kaca yang merupakan sumber cahaya dari mercusuar itu. Di sana ia bisa melihat anak kecil berpakaian putih yang meminta maaf yang kemudian mendorongnya dari atas menara itu. Waktu berlalu, Tabitha terbangun dengan luka di tubuhnya terutama wajahnya. Saat ini ia sedang berada di rumah sakit dan ia bingung kenapa ia bisa berada di sini.
Ia pergi mendekati jendela kamarnya, namun seorang dokter menemuinya. Dokter itu menjelaskan kalau 3 hari yang lalu, seorang pendaki menemukan Tabitha tergeletak di atas tanah dan membawanya ke sini. Artinya, dengan mati bukan berarti mereka bisa kembali, dan dengan begitu season kedua pun berakhir. Itulah alur cerita series From season kedua episode ke-10. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.